got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Firda, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Jadi saya akan merangkum dari materi pertama hingga akhir. Materi klasifikasi data melibatkan beberapa aspek penting yang membantu dalam perorganisasian dan analisis informasi. Pertama, dari segi sumber data, data dapat dibedakan menjadi data internal yang mencerminkan kondisi dalam organisasi dan data eksternal yang menggambarkan situasi di luar organisasi. Selanjutnya, dalam cara pengumpulan data primer diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain dan tersedia untuk digunakan kembali. Memahami konsep klasifikasi data adalah proses mengatur atau mengelompokkan data ke dalam kategori berdasarkan ciri-ciri atau atribut yang dimiliki oleh data tersebut. Klasifikasi data terdiri dari 4 jenis penting. Yang pertama, data nominal, yaitu data yang kategorinya tidak dapat diurutkan atau diukur, seperti jenis kelamin, warna rambut, atau agama. Yang kedua, data ordinal, yaitu data yang kategorinya dapat diurutkan, tetapi perbedaan antara kategori tidak dapat diukur, seperti peringkat siswa dalam kelas. Yang ketiga, data interval, yaitu data yang tidak hanya dapat diurutkan, tetapi juga memiliki perbedaan yang dapat diukur antara kategori seperti pengukuran suhu. Dan yang keempat, data rasio. Data rasio ini mirip dengan data interval, tetapi memiliki titik nol absolut yang berarti contohnya usia. Data juga dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif menggambarkan karakteristik atau kualitas, sementara data kuantitatif menggambarkan jumlah atau kualitas. Penggunaan klasifikasi data dalam penelitian sosial sangat penting. Data nominal membantu mengkategorikan responden. Data ordinal mengungkapkan urutan referensi terhadap isu-isu tertentu. Data interval mengukur perbedaan pendapat antar kelompok sosial. Dan data rasio memungkinkan perbandingan pendapat antara kelompok yang berbeda. Metode statistik yang digunakan untuk mengklasifikasikan data termasuk analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik untuk memahami hubungan antara variabel dependen atau variabel yang diminati. Misalnya, kita mungkin ingin memahami hubungan antara pendapat atau variabel independen dan pendidikan, variabel independen. Penting untuk menghindari bias pengukuran yang dapat terjadi jika pengukuran variabel tidak akurat, contohnya ketika responden tidak dapat melaporkan pendapatan dengan tepat. Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif disebut juga dengan penelitian rasionalistik, fungsional, positivisme, dan penelitian dengan pola pencarian kebenaran dari luar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji teori dan menghasilkan fakta dari pola pikir top-down. Penelitian kualitatif tidak menguji hipotetis tapi mencari makna dari fenomena yang diteliti. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian dan memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Ada beberapa jenis populasi, antaranya terbatas, memiliki batasan jelas seperti jumlah penduduk atau mahasiswa. Tidak terbatas, sumber datanya sulit ditentukan. Homogen, terdiri dari unsur-unsur dengan sifat yang sama. Heterogen, memiliki variasi sifat di antara unsurnya. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan. Penggunaan sampel memiliki keuntungan seperti memudahkan penelitian dengan jumlah yang lebih sedikit, meningkatkan efisiensi dalam hal biaya, waktu, dan tenaga, serta mengurangi risiko bias dalam pengumpulan data.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.